Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, kali ini jumpa dengan saya. Saya sedang berada di pondok pesantren Darul Muta'alimin, tepatnya di Pangkul, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Kedatangan saya di pondok ini ingin berbincang-bincang dengan pengasuh pondok pesantren Darul Muta'alimin, yaitu Ustadz Mufrodi. Masuk. Boleh. Gimana? Adapun pembahasan kita kali ini, saya ingin mengetahui sekali Ustadz masalah jual beli. Ya, bagus itu. Gimana? Jual beli, terutama saya sendiri pedagang. Ya, pedagang. Berarti Bapak jauh ini pedagang ya? Pedagang sembako di pasar Pangkul. Adapun dagangan saya itu sembako. Saya mau tahu sekali Ustadz, karena akhir-akhir ini kita ketahui jual beli antara penjual dan pembeli itu ya biasa-biasa aja, yang berlaku umum. Saya mau tahu sebetulnya seperti apa akad jual belinya. Itu ya. Seperti ada orang beli rokok, ya sudah harganya sekian, dibayar sekian, ya sudah. Nah, itu apakah memerlukan akad itu, Kak Ustadz? Atau seperti orang beli minyak, apakah perlu akadnya? Nah, jadi yang pengen saya tahu itu bagaimana sebetulnya menurut ilmu fikihnya dalam ajaran agama Islam tentang jual beli barang-barang harian, barang-barang pokok begitu, Ustadz. Khususnya ini ya, ijab kabul itu. Ijab kabulnya ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Jauhari mengenai transaksi jual beli, ya khususnya mengenai ijab dan kabul. Ya. Karena banyak kita lihat di pasar-pasar, di warung-warung ya khususnya. Ketika orang itu melaksanakan transaksi jual beli itu tanpa ijab dan kabul. Nah, jadi begini Bang Jau. Yang namanya jual beli itu memang disyaratkan kan harus ada ijab dan kabul. Nah, yang ijab itu kan bagi si penjual. Kalau kabul itu bagi si pembeli. Jadi sahnya jual beli itu disyaratkan harus ada ijab dan kabul. Nah, cuma pada kenyataannya di masyarakat kita ini sudah menjadi budaya yang kebiasaan. Sudah menjadi budaya, sudah kebiasaan yang mengarat lah kan begitu. Seketika melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli itu tanpa ijab dan kabul, ya kan? Nah, itu bagaimana menurut khususnya kacamata fikih seketika ada masyarakat melaksanakan transaksi jual beli tanpa ijab dan kabul. Nah, menurut Imam An-Nawawi dan Al-Imamul Ghazali. Jadi menurut Imam An-Nawawi dan Al-Imamul Ghazali mengenai bila mana ada masyarakat melaksanakan transaksi jual beli tanpa ijab dan kabul, itu jual belinya tetap dihukumi sah. Tetap dihukumi sah. Misal saya beli beras sama Bang Jau, misal 20 kilo. Nah, tanpa ada ijab dan kabul. Nah, itu menurut Imam An-Nawawi dan Al-Imamul Ghazali tetap transaksi kita itu dianggap sah. Begitu. Jelas ya? Iya. Itu enggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan lain? Jadi tanpa perlu ijab kabul seperti ya kayak orang nikah itu, Ustaz. Iya, memang seharusnya kan harus ada ijab kabul seperti orang nikah kan. Iya. Itu. Cuman kan masyarakat kita ini kebanyakan kan seketika transaksi jual beli itu kan tanpa ijab dan kabul. Dan ini sudah menjadi budaya yang mengarat. Kan begitu. Setiap beli tanpa ada ijab dan kabul.
Nah, kalau sudah terjadi hal demikian, nah itu menurut Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali tetap dianggap atau dihukumi sah. Kan begitu transaksi yang semacam itu. Karena sudah menjadi budaya. Kan Berarti begitu. nggak apa-apa itu ya. Iya, biasanya Bang Jau, rokok tuh, rokok apa? Surya. Bang Jau ngasih saya rokok Surya, saya ngasih Bang Jau duit berapa Bang Jau? 25, udah. 25. Jadi seperti yang kami lakukan selama ini, para pedagang di pasar itu juga sudah ya nggak apa-apa, sah. Nggak apa-apa ya. Sah. Karena sudah mengarat kan begitu. Iya. Sudah mengarat itu. Itu nggak di mana-mana yang namanya jual beli itu tanpa ijab dan kabul. Paling ada tawar menawar ya, jual tanpa ijab dan kabul. Nah, karena sudah mengarat, sudah menjadi budaya kan begitu. Ya udah nggak apa-apa. Kan begitu. Tapi gimana? Ada apa enggak penjualan atau barang yang kita jual atau kita beli yang memerlukan ijab kabul itu? Seperti barang-barang apa, jual rumah atau atap atau gitu. Ada Kak barang-barang yang jadi kita tadi jual? tuh saya tadi jelaskan ya bahwa yang namanya transaksi jual beli itu kan memang harus ada ijab dan kabul. Nah, cuma masyarakat kita sudah mengarat, sudah menjadi budaya seketika transaksi jual beli itu tanpa ijab dan kabul saling memberi. Bang Jam memberi barang, saya memberi duit kan. Nah, itu sudah sudah dianggap sah. Jadi sah transaksi jual beli. Terkecuali terkecuali kalau kita itu melakukan transaksi jual beli tanah atau hewan. Kalau tanah dan hewan itu harus ada, tidak boleh kabul. Tidak harus ada ijab dan kabul. Nah, seperti apa itu ijab kabulnya? Apanya? Pelaksanaan ijab kabul. Pelaksanaannya misal kata Bang Jau kan si ini ya misalnya saya penjual. Iya. Nah, kata Bang Jau sama saya, Ustadz, saya jual sama Ustadz tanah saya ukuran begini dengan harga sekian. Nah, kemudian saya terima jual tanahnya Bang Jau ukuran segini dengan harga sekian. Nah, beres. Ijab kabul harus jabat tangan begitu kan? Ya iya, simbolnya seperti, kan begitu. Iya. Kan begitu. Kita prakteknya kita jabat tangan, Bang Jau ijab, saya kabul. Jadi apa perlu ada saksinya itu, Tat? Ya kalau bisa ya perlu. Kan gitu. Kalau bisa harus ada saksi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan begitu. Jadi intinya yang namanya transaksi jual beli itu harus ada ijab dan kabul. Itu khusus untuk tanah dan hewan. Kalau selain dari tanah dan hewan itu dimaafkan. Artinya seperti selain itulah seperti rokok, mobil, motor dan lain sebagainya lah. Yang tadinya memang harus ada ijab dan kabul, cuma sudah menjadi budaya yang sudah mengakar. Biasanya kalau beli motor, beli mobil, beli beras dan lain sebagainya lah, itu tanpa ijab dan kabul. Tetap transaksinya sah. Cuma kalau tanah dan hewan itu mah harus, tidak boleh tidak, harus ada ijab dan kabul. Selain itu nggak apa-apa. Tapi yang terjadi di masyarakat kita selama ini yang nggak ada ijab kabulnya, Tat. Ya sudah. Khususnya masalah tanah menawar, oke, jadi sudah gitu. Ya iya, karena minimnya pengetahuan. Jadi hukumnya gimana itu, Tat, kalau yang kejadiannya seperti itu? Ya itu kalau secara pandangan fikih transaksi jualnya tidak sah. Tidak sah. Iya. Kan begitu. Karena khusus tanah dan hewan itu harus ada ijab dan kabul. Kalau selain itu nggak apa-apa. Kan begitu. Lagi sudah budaya nggak apa-apa. Tapi kalau tanah dan hewan itu harus ada ijab dan kabul. Iya. Gitu. Mengerti saya. Nah, lanjut lagi, Tat. Ini ada permasalahan lagi, masalah buah-buahan. Terkadang kan kita seperti di tempat kita ini kan ada panen buah gitu. Kadang-kadang ada orang jual buah itu lagi di pohon ya, Tat. Nah, malah kadang-kadang buahnya itu belum lagi besar, sudah diborong, ibaratnya bahasanya itu diborongin sama buahnya masih kecil, belum layak konsumsi lah gitu, sudah diborongkan itu. Apakah boleh
transaksi yang seperti itu, Tad? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua berarti ya, khusus buah-buahan. Buah-buahan. Nah, terima kasih. Jadi mengenai kita menjual buah-buahan yang masih kecil, misal Bang Jau punya batang duren atau batang dukuh, kebenaran lagi ngebuah. Cuman buahnya ini masih kecil-kecil. Ya kan? Belum layak konsumsi. Belum layak dikonsumsi, belum layak dipetik, belum layak dimakan lah kan begitu, namanya masih kecil. Kemudian kita jual. Kita borongin kan begitu. Dengan harga 20 juta misal. Nah, kita menjual buah yang masih kecil itu, yang belum layak konsumsi itu boleh apakah tidak? Nah, kalau secara pandangan fikih itu jelas tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Jadi kalau buahnya itu masih kecil, belum layak konsumsi, kita borongin, kita jual, itu tidak boleh. Terkecuali dengan syarat atau perjanjian dipetik seketika. Dipetik seketika, sekalipun pada akhirnya buah tersebut dipanen pada musimnya, atas dasar kerelaan bersama kedua pihak. Jadi jelas ya. Jadi hukumnya tidak boleh kecuali dengan syarat atau perjanjian dipetik seketika, ya. Dipetik seketika. Sekalipun pada akhirnya buah tersebut dipanen pada musimnya atau pada waktunya. Dia harus ada perjanjian seketika. Oh gitu ya. Jadi misal Ustadz, saya mau jual buah duren saya ada 50 batang yang masih kecil-kecil, saya bori sama Ustadz 20 juta. Tapi harus dipetik seketika. Oke, saya terima. Kan begitu. Terima, Bang Jau jual duren tersebut dengan harga 20 juta dengan syarat dipetik seketika, dipanen seketika. Waktu masih kecil-kecil itu? Iya, disyaratkan kan? Saya terima. Nah, sekalipun toh kenyataannya dipanennya nanti pada musimnya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada perjanjian semacam itu. Tapi kalau main borong-borong saja, seperti Ustadz saya mau borongin durian saya tuh ada berapa batang? 50 batang. Nah, saya lihat kok masih kecil-kecil. Berapa? Jual. Dah 20 aja. Oke. Udah begitu aja. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi menjual buah-buahan yang belum layak konsumsi, yang masih kecil, kan begitu. Itu jelas tidak boleh, terkecuali ada persyaratan atau perjanjian harus dipetik seketika. Sekalipun toh kenyataannya nanti dipetiknya mah pada musimnya. Kan begitu, sudah besar kan begitu. Jadi harus ada perjanjian. Kalau ada perjanjian nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada perjanjian tidak boleh. Itu paham ya? Paham. Gitu. Itu kebanyakan kan begitu Bang Jau. Ya, terima kasih. Saya udah jelas. Dan ada satu lagi pertanyaan saya, Terakhir. Nah. Gimana? Masalah lelang ini, Tat. Ya, sering kita jumpai ada sistem lelang jual seperti di pasar itu dilelang atau di tempat-tempat ikan itu dilelang, ada juga barang-barang seperti inventaris dilelang. Nah, itu hukumnya seperti apa itu? Gimana sebetulnya hukumnya jual beli secara lelang itu? Terima kasih atas pertanyaannya mengenai transaksi jual beli lelang. Jual beli lelang itu kan sebuah transaksi dengan mengejar harga kan. Siapa yang paling tinggi, nah itulah yang pemenangnya yang dapat kan. Nah, jadi bagaimana fikih itu menyikapi tentang transaksi jual beli lelang. Nah, jadi mengenai jual beli lelang itu, nah, fikih menyatakan boleh. Nggak apa-apa selama tidak ada unsur merugikan dan penipuan pada orang lain. Jadi nggak apa-apa cuman dengan catatan selama tidak ada unsur merugikan dan penipuan pada orang lain. Tapi kalau ada unsur merugikan tidak boleh menipu orang lain. Menipu maksudnya barang bisa jadi barang jelas ya. Iya. Barangnya harus jelas. Gitu. Ya.
Ya dibilang barangnya apa namanya bagus, kan begitu. Ternyata kan tidak sesuai apa yang diomongin. Nah, itu ada penipuan, tidak sah. Yang semacam itu. Jadi menimbulkan ketidakpuasan. Nah, begitu. Nah, itulah mengenai apa jual beli lelang. Berarti sah itu ya, boleh ya. Sah, enggak apa-apa. Ya, tadi itu kan jual beli lelang itu kan kejar mengejar harga yang paling tinggi. Siapa yang berani paling tinggi, dialah pemenangnya. Nah, agama enggak apa-apa, memperbolehkan, silakan. Yang penting dengan catatan tidak ada yang dirugikan dan penipuan pada orang lain. Jadi enggak apa-apa. Intinya suka sama suka. Bukan suka sama suka, enggak. Gitu. Oh iya. Ya udah, begitu saja Ustadz. Alhamdulillah saya sudah paham. Mungkin lain kali kita lanjut lagi. Oke. Rekan-rekan, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita dengar dari Ustadz Muprodi tadi ada barokahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam.